Hello everyone, welcome back to this channel. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar bersama. Bukan hal baru sebenarnya, cuma hal yang mungkin dilupakan oleh sebagian orang karena terlalu sepele. Jadi hal detail dianggap beberapa orang sepele, jadi mereka gagal memahami atau mungkin salah dalam pemakaian. Oke, kita akan masuk ke dalam materinya. Oke, di sini ada 3 kata, 1 kalimat yang bukan paling sering sih, tapi yang sering banget anak-anak sekarang, atau nggak cuma anak-anak ya, orang dewasa pun juga masih sering pakai, sering baca, sering nulis maybe tulisan kalimat I love you. I love you. Nah, ada apa sih dengan I love you? Katanya bahas detail kenapa masuk di I love you. Nah, I love you artinya aku cinta kamu. Ya, kalian pasti udah dari SD, mungkin dari TK gitu, mungkin udah tahu, oh I love you, aku cinta kamu gitu ya. Kita nggak akan bahas artinya by the way, karena artinya bisa kalian lihat di kamus dan kalian mestinya sudah tahu nih artinya apa. Aku cinta kamu. Sekarang kalau kita balik, kamu cinta aku, bahasa Inggrisnya apa? You love I. Tinggal dibalik dong. Aku cinta kamu cinta aku, berarti jadi you love I. Nah, yang ini salah. Yang akan kita bahas adalah kenapa kok aku, di depan itu dia I, di belakang kok yang bener jadi me. Satu contoh lagi nih sebelum kita masuk ke dalam materinya. Bahasa Inggrisnya buku, book. Bahasa Inggrisnya aku, I. Berarti bahasa Inggrisnya bukuku, book I. Atau I book. Itu juga salah ya. Bahasa Inggrisnya bukuku adalah my book. Nah, kenapa kok enggak me book? Nah, jadi ada banyak, ada I, ada me, ada my book, dan juga nanti masih ada mine. Jadi dalam bahasa Inggris itu, bahasa Inggrisnya aku bisa I, bisa me, bisa my, and then bisa mine. Kok banyak banget? Itu termasuk salah satu bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, aku mau di depan ya aku, mau di belakang ya aku, mau di tengah ya aku, mau gimana ya aku. Mungkin bedanya bisa jadi saya, bisa jadi dan lain-lain. Nah, kalau ini beda, di depan, di belakang, ada kata beda, itu fungsinya beda-beda. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi udah ada tabel. S itu subjek, O itu objek, posesif, ada yang tahu posesif? Posesif itu kepemilikan. Jadi kalau ada, dia ceweknya posesif banget, dia pacarnya posesif banget, dia cowoknya posesif banget, itu maksudnya harus memiliki sepenuhnya. Jalan sama ibunya nggak boleh, jalan sama temennya nggak boleh, ngantar bapaknya nggak boleh. Nah, itu yang dimaksud posesif, kepemilikan gitu ya. And then ada posesif nanti dibagi jadi 2, ada posesif adjektif sama posesif pronoun. Apaan posesif adjektif sama posesif pronoun? Itu nanti akan tampak bedanya kalau kalian sudah masuk dalam pembahasannya. Jadi kenapa beda? Balik ke pertanyaan ini, kenapa kok tadi I sekarang me? Karena beda posisi. Dalam bahasa Indonesia pun ada subjek, predikat, objek, SPOK. Nah, dalam bahasa Inggris sama nih. Ada subjek, verb, jadi kata kerja atau predikat itu bahasa Inggrisnya verb. Ini verb, kata kerja, dan ini objek. Subjek, verb, objek. Nah, kalau dia posisinya di objek, nggak boleh pakai I. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya aku, kalau di objek adalah me. Sedangkan kalau di subjek baru I. Jadi I itu hanya untuk yang di subjek. Aku sebagai subjek. Sedangkan yang ini, kenapa kok pakai my, bukan I book atau me book? Karena bukuku berarti kepemilikan. Buku milikku, bukuku. Jadi pakainya my book. Nah, untuk lebih detailnya kita lengkapi dulu tabelnya bareng-bareng. Yang pertama,
bahasa Inggrisnya aku, subjeknya I, kalau objeknya jadi me, kepemilikannya jadi my, kalau kepemilikan pronounnya jadi mine. You, subjek dan objek sama, that's why kalau kalian lihat di sini, dia mau objek, mau subjek tetap you. Nah, milikmu, bukumu bukan you book, tapi your book. Jadinya your book. Kalau yours itu artinya milikmu. Sekarang kita ke she. She kalau jadi subjek, dia perempuan ya. She ini dia perempuan yang tunggal, satu orang. Kalau jadi subjek dia she, kalau jadi objek her. Kalau jadi kepemilikan, bukunya dia perempuan. Bukan she book, tapi her book. Jadi objeknya dan kepemilikannya sama. Sedangkan kalau miliknya dia perempuan adalah hers. Kita ke he. Kalau objek dia kalau subjek dia he, kalau objek dia jadi him. Sedangkan kalau kepemilikan, bukunya dia laki-laki adalah his book. Kenapa sih di possessive adjektif semuanya dikasih titik-titik? Karena ini semua harus diikuti oleh kata benda. Nggak harus diikuti oleh kata benda. Kita nggak boleh nulis my terus titik, nggak boleh. Jadi terusannya harus ada kata bendanya. Misalnya my school, my friend, my parents, my sister, my daughter, my wife, my teacher, my house, my and so on. Jadi nggak boleh my titik, nggak boleh. Harus ada terusannya. Gitu ya. Sedangkan untuk possessive pronounnya he, kepemilikannya yang artinya miliknya dia laki-laki tetap his. Sekarang kita ke they, mereka. Kalau jadi subjek mereka they, kalau jadi objek mereka adalah them. Sedangkan kalau milik mereka, misalnya sekolah mereka, apakah they school, apakah them school? Bukan, yang benar adalah their school. Kalau milik mereka baru theirs. Sekarang kita masuk ke we, kami. Sekarang kita buat kalimat contohnya ya. Jadi kalian bayangin aja buat kalimat. Kami cinta kamu. We, ini guys kita ganti we. We love you. Subjek, predikat, objek. Subjek, verb, objek. Kalau kita ganti sekarang, kamu cinta kami. You love we, bukan. You love our, bukan. You love us. Bacanya us ya teman-teman, bukan use, bukan us, tapi us. Us, dan kepemilikannya jadi our. Yang terakhir jadi ours, milik kami. Terakhir, it untuk benda tunggal, kata ganti kata benda yang cuma satu, tunggal. It, objeknya sama, tetap it. Kepemilikannya jadi its, tanpa koma atas ya, jadi tanpa koma atas. Dan yang terakhir, nggak ada. Jadi, it nggak punya possessive pronoun. Dia cuma punya possessive adjektif aja. Oke. Kalian pahami ini. Jangan sampai kebalik antara subjek sama objek. Terus caranya gimana dong? Caranya gimana biar bisa aku tahu kapan harus pakai subjek, kapan harus pakai objek. Subjek dan objek dulu. Kalau aturannya sama, kalian bayangin aja kalau bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Inggris sama, subjek, verb, objek. Subjek, verb, objek. Kapan kita pakai subjek? Ya kalau sebelum verb. Ingat, subjek dipakai before verb, sebelum verb. Kalau sebelum verb pakai subjek. Kapan pakai objek? Ya kalau sesudah verb. Sesudah kata kerja, berarti jangan pakai subjek, pakailah objek. Gitu. Jadi ingat-ingatnya, memahaminya, sorry bukan ingat-ingat ya, memahaminya
Ya kalau kalian pakai bahasa Indonesia aja, subjek, predikat, objek, berarti subjek itu sebelum predikat, objek itu sudah predikat. Just like that. Nah, sekarang yang ini kepemilikan gimana dong? Yang possessive adjektif. Ingat, harus diikuti oleh kata benda. Jadi kalau di sini noun itu kata benda ya teman-teman, nggak usah bingung. Kata benda itu ada yang abstrak, bisa terlihat dan tak terlihat. Yang terlihat misalnya rumah, buku, handphone, jam tangan, charger, dan lain-lain itu kata benda yang terlihat, yang konkret. Sedangkan yang abstrak, yang nggak bisa dilihat seperti kebahagiaan, terus kesedihan, kepercayaan, kejujuran, itu juga termasuk kata benda. Ke-an itu kata benda. Nah, kalau sebelum kata benda, kasihlah possessive adjective. Jadi kalau sebelum kata benda, pakai possessive adjective. Saya ulangi ya, 3 dulu ini aja. Kenapa yang ini nggak dijelasin sekalian? Ini itu nanti ngikutin. Kalau kalian paham ini nanti bisa paham dengan otomatis. Subjek digunakan sebelum kata kerja. Kalau sebelum kata kerja, kalian fokusnya di sini. Kalau yang di depan, subjek fokusnya di sini. Objek digunakan sesudah kata kerja. Kalau sesudah kata kerja, kalian perhatikan ini. Fokusnya di sini. Kalian cari kira-kira yang mau digunakan yang kata apa. Kalau misalnya sudah kata kerja pengen pakai kata mereka, maka them. Kalau sudah kata kerja pengen kata kami, berarti us, karena dia posisinya objek. Jangan pakai we, jangan pakai they. Kalau kata benda kepemilikan, misalnya sekolah mereka, jangan we school, jangan us school, tapi our school, kata benda. Jadi pahami itu. Nah sekarang akan saya kasih contoh sederhana bedanya ini dan ini. Kalau ini itu artinya ku, kalau ini artinya milikku. Misalnya my book, bukuku. Kalau ini milikku. Kita ke contoh aja ya, contoh kalimat biar kalian bisa merasakan bedanya antara possessive adjektif antara possessive yang adjektif dan possessive yang pronoun. Ada this is my book, ini adalah bukuku. This book is mine, buku ini milikku. Bedanya adalah kalau pakai my harus ada kata bendanya di belakangnya. Kalau pakai mine dia titik, nggak boleh ada kata bendanya. Udah, nggak boleh diterusin kata benda di belakangnya. Artinya kalau yang ini bukuku, kalau yang bawah buku ini milikku. Jadi kalau yang sebelah kanan itu artinya milik, milikku, milikmu, miliknya, milik mereka, milik kami, ini nggak ada. Gitu. Jadi itu bedanya ini dan ini. Kalau yang ini itu harus diikuti kata benda, kalau yang ini tanpa kata benda dia nggak usah diikuti kata benda. Yang bagian possessive pronoun. Gitu. Latihannya nih. Sekarang kalian akan coba latihan. Makanya dalam kalimat itu gimana? Tujuan awalnya adalah supaya kalian tidak melakukan kesalahan kayak ini. You love I, itu salah. Me book, mine book. Kalian itu nggak boleh salah. Jangan pakai subjek kalau posisinya objek. Jangan pakai objek kalau posisinya subjek. Jangan pakai kepemilikan kalau posisinya di objek. Pakailah kepemilikan kalau diikuti kata benda. Kalian fokus ketiga ini dulu. Seperti biasa akan ada latihan di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa download dan kalian bisa coba sendiri latihannya. Salah satu contoh latihannya kayak gini. Kita akan coba bahas salah satu contoh latihannya ya. Dia akan saya hapus. Sekarang kita punya 4 contoh soal di sini. Soal kalian nanti yang di deskripsi juga bentuknya kayak gini. Jadi kalian cuma harus disuruh memilih di antara 3 pilihan yang tersedia di dalam kurung. Udah, itu aja. Dan di soalmu nanti fokusnya cuma 3. Subjek, objek, sama possessive adjektif. Yang ini dilupakan dulu. Karena kalau kalian paham ini, yang ini nanti ngikutin. Oke, kita ke contohnya sekarang. Blank, like, blank, new phone. Titik-titik, like, titik-titik, new phone. Perhatikan konsepnya ya, subjek, verb, objek, sedangkan kalau possessive adjektif harus diikuti kata benda. Kita cari ini kata kerjanya. This one is verb. Sebelum kata kerja, maka harusnya subjek. Dari 3 ini,
Yang subjek yang mana? I. Ini jawabannya I. Like titik-titik new phone. Setelah kata kerja harusnya objek, tapi di sini ada new phone. New phone kata benda. Nah, karena ada kata benda, sebelum kata benda itu harus possessive adjektif. Dari 1, 2, 3, yang possessive adjektif adalah yang your. You subjek atau objek, he itu jelas subjek. Maka kalimat yang benar adalah I like your new phone. Aku menyukai handphone barumu. Begitu. Jadi analisis subjek, verb, objek, lalu kepemilikan bendanya. Kita ke nomor 2. Blank finish blank homework every night. Titik-titik menyelesaikan PR titik-titik setiap malam. Finish kata kerja. Sebelum kata kerja dikasih subjek. Nah, nanti akan ada yang kayak gini. Loh, they, she, he, tiga-tiganya subjek. Terus gimana dong? Perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya pakai S nggak belakangnya? Nggak pakai S. Karena kata kerjanya belakangnya nggak pakai S, berarti yang boleh di depan adalah I, you, we, they, sama yang jamak. Karena yang pakai S adalah he, she, it, dan yang tunggal, yang cuma satu. Nah, apaan tuh? Kok aku nggak mudeng? Kalau kalian masih bingung tentang bedanya I, you, we, they, nggak pakai S, dan she, he, it, dan yang tunggal pakai S, kalian bisa nonton tentang video dasar bahasa Inggris, Basic English. Videonya nanti akan saya taruh di deskripsi. Kalau kalian merasa belum paham, kalian boleh tonton sampai selesai. Kalian pahami dulu, biar lebih enak mengerjakan ini. Oke, karena ini tanpa S, maka yang boleh, subjek yang boleh keluar cuma they. Kalau she sama he, kata kerjanya harus ada ES atau S-nya belakangnya. Titik-titik homework. Homework kata benda, PR. Karena kata benda harus diawali possessive adjektif. Dari 1, 2, 3, yang possessive adjektif yang ini. Udah selesai. They finish their homework every night. Mereka menyelesaikan PR mereka setiap malam. Kita lanjut ke nomor 3. Blank loves blank so much. Kata kerjanya adalah loves. Ini kata kerja. Verbnya. Sebelum verb jelas subjek. Kalian lama-lama nanti terbiasa ya. Dari 3 ini subjek semua. Nggak kayak nomor 1 ya. Kalau nomor 1 yang subjek cuma I. Kalau ini dari 3 ini cuma semuanya subjek. Terus gimana dong kalau semua subjek? Kalian perhatikan kata kerjanya. Sekarang kata kerjanya pakai S. Karena kata kerjanya pakai S, maka yang boleh keluar jawabannya sebagai subjek cuma he. Loh kok gitu? Dasar bahasa Inggris ya. Kalau kalian masih belum paham, masih bingung tentang dasar bahasa Inggris kenapa pakai S, kenapa nggak pakai S, ingat videonya ada di deskripsi. He loves blank so much. So much bukan kata benda. Sangat artinya ya, so much. Maka ini diisi pakai objek. Loh, ini tadi kok diisi pakai kepemilikan? Ini kepemilikan. Nah, karena ada kata bendanya. Ini bukan kata benda. Kita isi pakai objek. Dari 1, 2, 3, yang objek cuma her. Maka kalimatnya, he loves her so much. Dia laki-laki, mencintainya, dia perempuan sangat. Atau dia sangat mencintainya. That's it. Last one. Habis ini kalian boleh langsung coba sendiri latihannya ya. Ada di kolom deskripsi. Blank is a new student. Di sini ada is, to be. Nah, depannya harus dikasih subjek. Tiga-tiganya subjek. Terus yang mana dong yang benar? Yang she. Loh kok bisa she? Karena kalau we sama they, mereka termasuk jamak dan subjeknya, dan to be-nya adalah are. Yang boleh pakai to be is adalah she. Sekali lagi, ini dasar bahasa Inggris. Kalau kalian bingung, ada di deskripsi penjelasannya kenapa harus is, kenapa harus are, dan lain-lain. That's it. Kalian bisa coba sendiri latihannya. Semoga kalian paham ya. Jadi tujuannya sekali lagi adalah supaya kalian tidak salah menggunakan kapan pakai I, kapan pakai me, kapan pakai my, kapan pakai we, kapan pakai us, kapan pakai our, dan lain-lain. Karena beda guna, beda juga yang dipakai. Beda fungsi satu-satu. Ada yang jadi subjek, ada yang jadi objek, ada yang jadi kepemilikan. Jadi nggak boleh dipukul rata
pakai I semua, pakai we semua. No, we don't do that in English. Begitu? Kalian pahami ini? Kalau kalian merasa, wah ribet banget ya, bahasa Inggrisnya aku aja ada I, ada me, ada my, kami aja ada we, ada us, ada our. Iya, sebenarnya tuh ini nggak ribet, cuma kalian belum terbiasa aja. Ingat, semuanya bisa karena terbiasa. Saya selalu pakai perumpamaan ini ya. Dulu waktu kalian kecil, kalian akan merasa ribet kalau kalian ketemu matematika perkalian. 2 kali 3, kalian tambah dulu. 3 tambah 3. Terus kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 3. 3. Terus kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, sekarang kan kalian udah terbiasa dan udah 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. That's it. Jadi karena terbiasa aja, biasakanlah pakai ini. Mulai dari sekarang latihan-latihan itu kalian coba kerjakan, kalian baca-baca, kalian review, dan kalian pakai kata-kata ini waktu kalian nulis di sosmed atau waktu kalian update status dan lain-lain, supaya begitu teman-teman. Seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah di subscribe kalau kalian merasa video ini tidak bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye, good luck.